Setelah menunggu lama, franchise legend The Lord of the Ring akhirnya lanjut juga ke series terbarunya yang sekarang udah dirilis di Amazon Prime. Apalagi nih kalau bukan The Lord of the Rings, The Rings of Power, sebuah series yang bakal membawa kita ke masa sebelum film The Hobbit dan The Lord of the Ring, yang akan meng-highlight kebangkitan dari Sauron dan proses terciptanya cincin Lord of the Rings, dan juga petualangannya Galadriel, si elf cantik waktu dia masih muda. Nah, buat kalian yang nggak ngikutin atau mungkin lupa sama film dan novelnya, tenang aja, di video kali ini gue bakal bantu kalian buat mengerti seriesnya dari mulai cerita, karakter, sampai detail-detail menarik lainnya. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. The Lord of the Rings, Rings of Power adalah sebuah series yang mengadaptasi cerita dari universe The Lord of the Rings buatan J.R.R. Tolkien yang mengambil setting di Second Age dan Middle Earth, tapi tidak berhubungan langsung dengan trilogi film The Lord of the Ring atau The Hobbit. Series ini diproduksi langsung di bawah Amazon Studio yang bekerja sama dengan HarperCollins, publisher dari novel The Lord of the Rings, New Line Cinema yang memproduksi film The Lord of the Rings dan The Hobbit, Middle Earth Enterprise yang mengurus right untuk film, drama, dan merchandise dari karya The Lord of the Rings dan The Hobbit buatan J.R.R. Tolkien, dan Tolkien Estate yang mengurus copyright dari semua karya buatan J.R.R. Tolkien. The Rings of Power bisa dibilang menjadi salah satu TV series termahal dengan budget fantastik sekitar 1 triliun US dollar untuk 5 season dari series ini, di mana setiap episode dari series ini menghabiskan budget sekitar 58 juta US dollar atau 2 kali lipat dari budget episode Stranger Things. So, untuk menulis proyek series ini, pihak studio menunjuk John D. Payne, penulis skrip film Star Trek Beyond, bersama Patrick McKay, penulis skrip dari film Jungle Cruise. Series ini direncanakan punya 5 season dan juga bakal punya spin-off yang akan berlangsung selama 8 sampai 10 tahun ke depan. 2 season series ini udah dapat lampu hijau untuk diproduksi. Season satunya sekarang udah tayang nih di Prime Video dan punya total 8 episode dengan durasi sekitar 1 jam setiap episodenya. Di awal developmentnya, series ini rencananya bakal menjadi series prequel dari The Lord of the Rings yang berfokus ke karakter Aragorn muda. Tapi di tahun 2018, cerita series ini diubah untuk fokus ke cerita Eregion di Second Age, yang kalau di novel adalah daerah tempat tinggal para elf dan klan Noldorin yang jadi asal dari karakter Galadriel dan Celebrimbor. Series ini bakal berfokus ke sejarah Middle Earth di timeline Second Age dan akan mengcover beberapa peristiwa penting seperti pembuatan Rings of Power, kebangkitan Sauron, kejatuhan kerajaan Númenor, dan ada event aliansi terakhir dari bangsa elf dan manusia yang terjadi di akhir Second Age, dan juga berfokus mengeksplor petualangan dari Galadriel dan Elrond di waktu muda mereka. Cast. Series ini menghadirkan banyak aktor dan aktris berbakat yang memerankan berbagai karakter dari seriesnya, seperti Morfydd Clark yang memerankan karakter Galadriel muda yang masih jadi kesatria yang berambisi untuk memburu Sauron, Amelie Chad Villiers sebagai Galadriel kecil, Robert Aramayo yang memerankan karakter Elrond muda, seorang half-elf yang jadi bawahan dan pemimpin Linden, Lenny Henry sebagai Sadok Burrows, salah satu ketua di kelompok ras Harfoots, Markella Kavanagh Eleanor Brandyfoot alias Nori, seorang gadis Harfoot yang punya ambisi untuk berpetualang di seluruh dunia. Lalu ada Sarah Zwangobani sebagai Marigold Brandyfoot, ibu dari Eleanor dan Dilly Brandyfoot, Dylan Smith sebagai Largo Brandyfoot, ayah dan suami Marigold, Tusita Jayasundera sebagai salah satu Harfoot wanita bernama Malva, Megan Richards sebagai Poppy Proudfellow, temannya Nori. Ada Ismael Cruz Cordova yang berperan sebagai Arondir, kesatria dari Sylvan Elf yang jatuh cinta dengan seorang manusia bernama Bronwyn. Nazani Boniadi sebagai Bronwyn, wanita dari desa para healer Tirharat yang jatuh cinta dengan Arondir dan punya anak bernama Tio. Lalu ada Tyro Muhafidin, aktor keturunan Indonesia yang berperan sebagai Tio, putranya Bronwyn. Peter Mula sebagai Durin III, raja dari kerajaan Dwarf Khazad-dûm. Sofia Nomvete sebagai Disa, putri dari kerajaan Dwarf Khazad-dûm. Loyal Owen sebagai Elendil, pelaut dari kerajaan Númenor dan ayah dari Isildur. Charlie Vickers sebagai Halbrand, seorang pelarian yang berpetualang dengan Galadriel.
Leon Wadam sebagai Kemen, pangeran dari Numenor dan putra dari Ar-Pharazôn. Tristan Gravel sebagai Al-Pharazôn, The Golden King terakhir dari Numenor yang menyebabkan kehancuran Numenor. Cynthia Aday Robinson sebagai Tar Miriel, ratu penguasa Numenor. Benjamin Walker sebagai Gil-galad, raja dari para elf di wilayah Lindon. Dan Daniel Wayman sebagai orang asing yang berasal dari meteor yang jatuh ke bumi. Story. Oke, seriesnya mainly berfokus di timeline Second Age yang berlangsung selama 300 tahun dari tahun 1500 sampai 1701. Second Age kalau di novelnya diceritakan sebagai sebuah periode yang dimulai setelah diusirnya Melkor alias Morgoth, saudara dari Manwë, raja dari kaum Valar, ke Void, sebuah realm yang berada di luar ruang dan waktu. Nah, Melkor punya seorang letnan yang dipercaya bernama Sauron yang awalnya dikenal sebagai salah satu Maiar terkuat yang bernama Mairon. Nah, Maiar adalah spirit yang dibuat oleh kaum Valar untuk membantu mereka mengatur dunia atau Arda. Dan Maiar adalah origin dari para penyihir termasuk Gandalf, Saruman, dan Radagast yang baru muncul di masa Third Age. Sauron atau Mairon berambisi untuk menjadi lebih kuat dan mendominasi dunia. Dia beraliansi dengan Melkor dan berkhianat kepada kaum Valar. Mairon kemudian mengganti namanya menjadi Sauron dan membantu Melkor di berbagai pertempuran untuk menaklukkan dunia. Setelah Melkor dikalahkan dan dikirim ke The Void, Sauron lalu kabur ke Middle Earth untuk menghindari judgement dari kaum Valar dan membangun kekuatannya di sana. Nah, di Middle Earth ada 3 ras yang berkuasa, manusia, dwarf, dan para elf. Perjalanan elf ke Middle Earth dimulai setelah kekalahan dari Melkor, di mana sebagian dari elf melakukan perjalanan dari Valinor menuju benua bernama Aman. Di season 1 series ini kita di-highlight dengan 2 realm dari elf, yaitu Eregion dan Lindon. Eregion kalau di novelnya diceritakan sebagai rumah dari klan Noldorin, elf di masa Second Age yang terletak di barat kerajaan dwarf Khazad-dûm atau Moria. Noldorin F dikenal sebagai elf dengan pengetahuan luas dan hebat dalam masalah cerita dan juga bisa menempa alat apapun terutama senjata. Beda dengan elf lainnya, Noldorin adalah elf yang berhubungan baik dengan para dwarf dari Khazad-dûm dan sering berdagang dengan mereka. Noldorin juga dikenal sebagai klan dari Galadriel dan Celebrimbor yang jadi karakter utama yang punya role besar di series ini. Sedangkan Lindon adalah daerah paling barat di Middle Earth yang punya posisi penting sebagai pelabuhan bagi kapal para elf yang akan memulai perjalanannya ke barat. Dan daerah ini kebanyakan dihuni sama klan The Lyquendi alias Green Elf yang merupakan bagian dari Nandorin Elf yang menghuni Misty Mountain. Lindon dipimpin oleh seorang elf bernama Gil-galad yang dikenal sebagai elf yang punya pengaruh dan dihormati baik di daerah Noldor dan Sindar. Dia dianggap sebagai High King of Elf di Middle Earth. Gil-galad punya kemampuan mendapatkan vision masa depan dan merasakan kegelapan yang akan datang. Dia juga adalah elf yang membentuk aliansi terakhir dari para elf dan manusia untuk melawan Sauron di akhir Second Age. Gil-galad dilayani sama letnannya yang setia, yaitu Elrond tapi versi mudanya, sebelum dia jadi Lord of Rivendell di film The Hobbit dan The Lord of the Rings. Di series ini kita juga bakal diperkenalkan sama klan Sylvan Elf, klannya karakter Arondir yang dikenal sebagai penjaga hutan. Dari mulai hutan di timur Misty Mountain sampai ke Lord Lorien dan Woodland Realm di masa Third Age. Di sisi lain untuk kaum dwarf kita akan diintroduce dengan kerajaan Khazad-dûm alias Moria, sebuah kerajaan dwarf di bawah gunung Misty Mountain yang jadi tanah leluhurnya kaum dwarf Durin Folk. Durin Folk adalah klan dwarf yang berjanggut panjang yang dibentuk sama raja pertama dari Khazad-dûm, yaitu Durin pertama The Deathless, di mana klan ini adalah leluhur dari Thorin Oakenshield dan Gimli yang kita lihat di film The Hobbit dan The Lord of the Rings. Untuk ras manusia, series ini bakal mengeksplor cerita dari salah satu kerajaan terkuat manusia di Middle Earth, yaitu Numenor. Numenor adalah sebuah kerajaan manusia di Pulau Elena yang dibuat sama para Valar yang kasihan dengan The Edain yang masih survive dan kehilangan tempat tinggal setelah perang melawan Morgoth. The Edain sendiri adalah 3 house dari ras manusia pertama di Middle Earth yang terdiri dari House of Beor, House of Hallett, dan House of Marak. Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh Elros, seorang half-elf yang memilih untuk hidup fana, tidak panjang umur seperti para elf lainnya. Elros adalah putra dari Aerendil dan Elwing yang merupakan saudara dari Elrond. Kerajaan ini diceritakan terpecah setelah melanggar perjanjian bernama Band of the Valar. Perjanjian antara kaum Valar dan kaum Numenor yang melarang kaum Numenor untuk berlayar terlalu jauh ke barat. Manusia terobsesi mendapatkan keabadian seperti kaum elf. Di barat ada sebuah tempat yang dikenal dengan Undying Land, tempat kaum elf Valar berada. Sauron memanfaatkan obsesi ini untuk menghancurkan kaum Numenor dengan menjadi penasehat dari Raja Numenor bernama Ar-Pharazôn dan meyakinkan raja untuk menyerang Valinor. Manwë, leader dari kaum Valar, meminta dewa pencipta Ilúvatar untuk membuat sebuah jurang besar di laut di antara Numenor dan Aman yang membuat Pharazôn dan kaumnya terhisap ke bawah laut.
Tidak semua Numenorian mati dalam bencana ini. Ada 9 kapal yang dipimpin oleh anak Elendil bernama Amandil yang bisa kabur ke wilayah utara di Middle Earth, di mana di sana mereka akan mendirikan kerajaan baru bernama Gondor dan Arnor. Nah, karakter Elendil dan Isildur muda bakal ditampilkan di series ini sebagai seorang pelaut sebelum mereka menjadi penguasa di kerajaan Gondor. Selain itu, ada ras Black Numenorian yang juga survive. Mereka memilih untuk tinggal di wilayah Umbra dan Harar, di mana di Third Age, ras mereka akan terlibat membantu pasukan Sauron untuk menyerang kerajaan Gondor. Selain 3 ras yang gue sebut tadi, series ini juga mengintroduce kita dengan ras manusia kecil, yaitu Harfoot, salah satu dari 3 ras selain Sturs dan Valohides yang jadi origin dari ras Hobbit. Harfoot punya tubuh yang kecil seperti Hobbit dan punya kaki yang berbulu. Mereka diceritakan sebagai suku nomaden yang sering tinggal di sekitar Vales of Anduin di perbukitan Misty Mountains. Ras Harfoot lebih pemalu daripada Hobbit, di mana mereka hidup bersembunyi dari ras yang lebih besar dari mereka. Seperti judulnya, series ini tentunya akan mengeksplor cerita pembuatan The Rings of Power yang didalangi oleh Sauron. The Rings of Power adalah 19 cincin magis yang diberikan ke 9 manusia, 7 dwarf dan 3 elf yang dibuat sama Sauron dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka supaya menjadi jahat. Pembuatan cincin ini awalnya dimulai dengan Sauron yang menyamar menjadi seorang God of Gift yang bernama Anatar yang berusaha mempengaruhi seorang elf penempa bernama Celebrimbor. Tanpa disadari Celebrimbor, ternyata Ring of Power dibuat dengan menggunakan sihir pengikat yang tunduk kepada cincin buatan Sauron di Mount Doom, yaitu One Ring. Lewat cincin One Ring, Sauron memperbudak dan menyiksa para manusia, di mana manusia yang paling mudah dirusak akhirnya dirubah menjadi monster pelayan Sauron yang setia bernama Nazgul. Sementara kaum elf tidak terpengaruh dengan kekuatan One Ring dan kaum dwarf tersiksa karena kerakusan mereka kepada harta. Lewat cincin One Ring juga Sauron bisa memperbesar kekuatannya dan mengumpulkan pasukan yang lebih banyak di Mordor yang nantinya bakal berhadapan dengan pasukan aliansi elf dan manusia. Di sisi lain, kita juga akan melihat petualangan dari Galadriel yang akan berusaha menyelesaikan misi dari kakaknya yang mati untuk mencari dan mengalahkan Sauron. Nah, kira-kira itu yang akan terjadi di series ini. Tapi biar kalian makin paham sama cerita dan karakter ini, gue ada beberapa referensi buku yang kalian bisa baca. Seperti series buku The History of Middle Earth yang menceritakan beberapa kejadian di Middle Earth di masa Second Age dan detail dari para karakter dan ras yang hidup di zaman itu. Terus ada Unfinished Tales yang menceritakan soal kerajaan Numenor. Terus juga ada seri buku The Lord of the Rings dan juga appendix-nya yang menceritakan soal origin Ring of Power dan karakter seperti Galadriel, Elrond, Elendil, Isildur, dan lainnya. Dan juga ada buku The Silmarillion, buku yang menceritakan lore awal penciptaan Arda dan kejadian di First Age yang kabarnya bakal diadaptasi dalam scene flashback di series ini. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu untuk series The Lord of the Rings, The Rings of Power yang udah tayang nih di Prime Video. So kalau ada yang kurang silahkan tulis-tulis ya di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian udah nonton episode pertama dan keduanya, silahkan juga tulis komentar kalian atau pendapat kalian tentang seriesnya di kolom komentar di bawah. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video gue, and until next time, keep exploring the multiverse.